Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar bareng, kembali lagi di channel belajar bareng. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar-dasar Microsoft Excel, di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tampilan utama atau fitur-fitur utama pada halaman muka Microsoft Excel 2016. Oke, langsung saja kita buka file Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Bagi teman-teman yang tidak sama versinya nggak apa-apa, karena semuanya itu biasanya sama ya, tampilannya nggak berbeda. Terus saja kita buka Excelnya. Kita buka di sini. Di sini teman-teman bisa pilih blank workbook. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai fitur-fitur ya yang ada di Microsoft Excel. Pada video kali ini saya akan lebih menjelaskan lagi mengenai toolbar ya teman-teman. Toolbar yang ada pada menu home. Nah, jadi di atas ini ada namanya menu bar ya, ada file, ada home, ada insert. Ini namanya menu bar. Dari masing-masing menu bar ini ada yang namanya toolbar ya teman-teman. Dan saya akan coba menjelaskan toolbar-toolbar yang ada pada menu bar home ini. Oke, langsung saja. Sini saya akan membuat sebuah data contoh ya teman-teman. Ini misalkan di sini saya akan membuat nomor ya, lalu saya akan buat nama, lalu saya akan buat misalkan NIP, lalu kelas dan umur misalnya teman-teman. Nah, oke, di sini saya isi 1, isi 2. Kita buat 5 data saja. Oke. Atau 3 saja ya, 3 saja. Misalkan namanya di sini Randy, lalu siapa lagi, Santi, lalu di sini Reza misalnya ya. NIP-nya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Salah ya. Nah, di sini ya teman-teman. Kelasnya ini kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya, misalkan di sini umurnya 12. Ini umurnya misalkan ya teman-teman ya. Oke, ini sudah teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya sebuah data ya. Saya akan mengolah data ini menggunakan toolbar yang ada pada menu bar home. Oke, langsung saja kita coba di sini ya teman-teman. Di sini ada yang namanya cut ya. Jadi di sini ada cut. Cut ini untuk memotong sebuah data ya. Jadi kalau ini misalkan di sini ada data nomor ya. Misalkan kalau saya klik cut, maka di sini akan terseleksi. Lalu jika saya pindahkan di sel A8 sini, lalu saya paste ya, klik kanan lalu kita paste, maka otomatis data yang ada di A3 ini akan pindah ke sel A8 teman-teman. Nah, tadi itu fungsi cut ya teman-teman. Jadi kalau ini mau kita kembalikan, kita bisa klik undo yang ada di atas ini, maka otomatis akan kembali ke sel A3. Tadi cut ya teman-teman. Sekarang kita coba yang copy ya. Jadi kalau copy ini sama, kita akan mengcopy, kita akan menduplikat data nomor ini, lalu kita pastekan misalkan di sel A8 ya. Kita klik kanan, kita paste ya misalkan. Nah, maka otomatis akan terduplikat ya. Dimana data yang awal tidak hilang ya, data di sel A3 ini tidak hilang. Ini hanya menduplikat ya, memperbanyak ya kalau copy. Kalau cut tadi itu dia memotong, datanya nggak diperbanyak kalau cut. Oke, kita lanjut. Ini kita undo. Kita di sini punya format painter. Jadi format painter ini fungsinya itu untuk mengcopy suatu format. Jadi misalkan kalau nomor ini saya format dengan saya beri warna misalkan ya, ini saya beri warna kuning misalkan, maka kalau ini nanti saya klik format painter, lalu ini kan akan muncul tanda kuas ya. Lalu ini kalau saya klik di sel D3 kelas, maka nanti kelas akan otomatis seperti nomor ya, data nomor dimana punya background warna kuning ya. Jadi itu fungsi dari format painter, dia mengcopy format, dimana di sini di copy itu adalah format dari background warna ya. Ada suara motor nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Lanjutnya kita akan mencari tahu di sini ada font ya. Jadi font ini jenis huruf ya. Kalau ini bisa kita ganti nih fontnya.
awalnya Calibri ya. Kalau kita mau ubah jadi misalkan apa ya, Times New Roman ya, kita ketikkan saja di sini Times New Roman ya, enter, maka otomatis style hurufnya berubah jadi Times New Roman ya teman-teman. Di sini juga kita bisa atur apa nih, font size ya, ukuran huruf, dimana ukuran huruf ini bisa kita perbesar. Misalkan saya perbesar jadi 16 ya, maka namanya font size nya jadi 16 ukurannya ya. Kita lebarin ya. Tadi font size, sekarang bold ya. Jadi bold ini untuk menebalkan huruf ya, menebalkan data ya. Jadi kalau di data nama ini saya klik bold, maka otomatis akan tebal ya data namanya. Kalau italic ini untuk memiringkan ya, memiringkan data. Kalau IQ ini underline berarti untuk memberi garis bawah ya. Jadi kalau ini diklik underline, maka otomatis data nama ini akan ada garis bawahnya ya teman-teman. Itu tadi. Terus kita bisa lihat ke sini, di sini ada yang namanya bottom border ya. Jadi bottom border ini untuk memberi border ya. Jadi kalau misalkan data ini ingin saya border, ingin saya beri pembatas gitu ya, jadi ini bisa kita pilih nih macam-macam bordernya ya. Saya biasa menggunakan yang all border ini nih. Jadi kalau ini diklik gitu, jadi otomatis kayak bentuk tabel, terus ada garis pembatas ya di tiap-tiap pertemuan antara kolom dan barisnya ya. Ini jadi lebih rapih ya. Lalu kita ke ini tadi sudah ya, ini fill color ya, untuk mewarnai. Jadi kalau ini saya warnai, bisa diubah warnanya jadi warna misalkan biru muda. Oke, lanjut. Kita di sini ada yang namanya font color ya. Kalau tadi fill color, kalau ini font color ya, untuk mewarnai huruf ya, untuk mewarnai teks ya. Jadi kalau ini kan warnanya hitam ya. Kalau ini saya klik, misalkan saya ubah jadi kuning ya, maka hurufnya berubah warna jadi kuning, tapi nggak kebaca ya. Ubah jadi warna biru tua deh. Nah, ini warna biru nih. Nah, ini tadi ada font color dan fill color ya teman-teman. Lalu di sini ada yang namanya di tab kategori alignment ini ada beberapa pilihan ya. Jadi di sini saya bisa melakukan center ya. Jadi di data ini, datanya bisa disenterin ya. Kalau kita klik, maka otomatis akan posisinya di tengah ya. Sementara kalau yang ini untuk secara vertikal ya, secara vertikal dia itu nanti di tengah. Kalau diklik, maka akan naik sedikit nih nomornya ya. Itu pun yang data nama dan umur ini kalau saya ketengahkan, saya klik center, maka akan ke tengah. Lalu untuk posisi tengah yang vertikalnya, kalau diklik akan naik dia. Oke, lanjut kita akan menggunakan yang ini ya, misalkan ya, ini ada merge dan center ya. Ini paling sering digunakan nih. Merge and center ini biasanya untuk menggabungkan antara kolom atau antara baris, atau antara kolom dan baris ya. Jadi misalkan di sini saya punya data, misalkan saya punya data nih ya, di sel E6 ya, saya akan menggabungkan sel E6 ini dengan sel F6. Jadi cara menggabungkannya, kita blok aja nih ya, sel E6 dan F6, lalu kita klik merge dan center ini, maka otomatis akan menjadi satu ya, sel E6 dan F6 nya jadi lebih lebar ya. Itu tadi merge dan center. Lalu di sini ada juga yang namanya wrap text ya. Jadi wrap text ini fungsinya kalau misalkan udah kepanjangan ya. Jadi misalkan di sini ada di 4 ini namanya misalkan siapa ya? Misalkan Ahmad Zaki Syafmuri misalnya ya, Syafmuri. Nah, ini kan udah kepanjangannya teman-teman, udah melampaui garis pembatas di kolom B ya. Jadi supaya ini dia nggak ke samping ini, dan kita ingin ke bawah ya, kita bisa klik aja nih wrap text ya. Kita klik, maka otomatis tulisannya akan ke bawah ya. Jadi garis pembatas ini nggak bergeser ya. Ini tinggal kita atur aja tadi alignmentnya, kita centerin, lalu vertical alignmentnya juga kita centerin. Oke, ini juga kita atur ya, jadi center ya. Oke, ini juga kita center. Oke, ini tadi udah. Kita lanjut ya, kita lanjut ke bagian number ya. Di bagian number ini ada untuk pengaturan jenis ya, jenis dari data ya. Jadi kalau di sini kan ini ada, ini kita centerin dulu deh. Ini kita centerin. Jadi di sini kan ada data, ini kan datanya jenisnya number ya harusnya ya. Tapi kalau di sini defaultnya itu general. Ini kita bisa buat spesifik.
Jadi kita atur aja di sini jadi number misalkan ya. Nah, kalau kita ubah jadi number, angka desimalnya dia otomatis di belakang koma itu ada 2 digit ya. Ini nggak apa-apa, nggak ngaruh di hitungan. Terus kita bisa format painter, ya, yang data ini kita format painter, kita tarik ke bawahnya, maka otomatis akan menyesuaikan formatnya. Begitupun dengan angka kelas ini ya, bisa kita atur jadi apa ya, number aja lah kalau kelas ya, kan bukan hitung-hitungan ya. Kelas, oke. Terus umur ya, umur ini bisa kita setting misalkan apa ya, number juga deh umur ya. Ini kita format painter, kita tarik aja ke sini. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Jadi ada ini, terus di sini juga ada persentase ya. Ini apa ya? Ini ada, oh ini ada mata uang ya, rupiah ya. Ini ada persentase ya. Misalkan di sini mau kita buat persentase ya. Misalkan persentase apa ya? Misalkan persentase kehadiran ya. Oke, persentase kehadiran. Di sini misalkan ini kita buat 10, 20, 30. Nah, di sini ini bisa kita atur formatnya jadi persentase ya, persen. Oh, salah ya, kita buat persen gini. Nah, ini ya. Kita format painter. Oh, salah nih. Nah, ini formatnya persentase ya. Jadi kalau teman-teman mau ngubah jadi persen, tinggal klik aja ini persentasenya, jadi berubah dia. Sementara ini untuk menambahkan apa, desimal ya. Kalau kita klik, angka desimalnya akan tambah banyak ya tuh. Kalau kita klik, kalau ini untuk mengurangi apa, desimal ya, angka desimal di belakang koma ya. Oke, udah mentok. Lalu kita lanjut ke bagian ini ke editing aja langsung ya, ini udah nggak usah nih. Lalu ke bagian editing, sini ada yang sering saya gunakan itu, di sini biasanya ada auto sum ya. Auto sum ini untuk menjumlahkan ya. Jadi misalkan di sini saya akan jumlahkan ya, misalkan sini saya punya data nilai misalnya 80, 85 sama 75 misalnya. Sini saya akan gunakan auto sum ya. Misalkan di sini auto sum sama dengan, maka otomatis akan menyeleksi data ya dari G4 ke G6. Sudah otomatis ya, tinggal kita enter, otomatis terisi teman-teman. Tadi pakai auto sum ya. Selain auto sum juga ada yang namanya average juga di sini sih. Kita di auto sum ya, teman-teman bisa coba-coba sendiri ini penggunaannya, average, max, min ini. Terus ada juga fill ya. Fill ini untuk mengisi ya. Fill down. Oh, fill down, fill up. Ctrl Z. Oke. Tadi fill ya. Terus saya juga biasanya menggunakan filter ya, sort dan filter ini sering saya gunakan nih. Jadi sort dan filter ini adalah untuk menyeleksi ya, menyeleksi data ya. Jadi kalau di sini misalkan saya filter ya, misalkan ini saya blok dulu, tapi ya ini di blok ya, lalu ini di filter, maka otomatis ini akan muncul tanda panah ke bawah ya. Nah, ini kalau diklik misalkan saya akan filter by name ya, berdasarkan nama ya. Ini kalau diklik, maka otomatis di sini akan muncul nama-nama siapa aja yang ada di data di tabel ini ya. Filter ini biasanya berguna kalau ada data yang double ya, data yang sama. Kalau di contoh saya ini kan datanya masih beda-beda ya, namanya beda-beda. Jadi kalau filter ini akan memudahkan kalau misalkan datanya banyak dan sama ya. Ini misalkan saya akan mencari data atas nama Ahmad Zaki Syafmuri ya. Kalau saya klik OK, maka yang ditampilkan hanya data yang saya cari tadi ya, yaitu datanya si Ahmad Zaki Syafmuri dengan nilai 240 misalkan. Kalau mau dibalikin ya diklik aja ya, select all lagi, OK, maka kembali ya. Kalau mau ngilangin tanda panahnya gimana? Kita klik aja di sini lagi nih. Filternya nih kan aktif nih. Kita klik aja, otomatis akan jadi nonaktif dia. Oke, itu tadi filter ya. Begitu juga kalau kita mau sort ya, sort A to Z ya. Jadi misalkan ini saya blok ya, lalu saya sort A to Z. Nah, otomatis urutannya berubah ya, dari abjad ya. Kalau ini dari abjad, dari A, N, R, R, S ya. Tapi jangan seperti itu ya.
yang berubah hanya di kolom B ya, yang kolom lainnya nggak menyesuaikan dia. Itu tadi untuk itu. Lalu ada juga find and select ya. Jadi kalau kita mau nyari data ya bisa juga find ya. Kalau kita find di sini kan, misalkan saya akan cari data Reza ya misalnya. Ketik aja di sini Reza lalu find all. Nah, di sini akan muncul nih datanya si Reza nih. Kalau kita klik bisa ya, find all, find next. Berarti cuma satu ya, book 1, sheet 1. Ada di sel B6 ya, keterangannya B6. B6 mana nih? B6. Oh, ini Reza ya. Kalau kita ganti misal Santi, kita find all, maka otomatis sel aktifnya akan berpindah ke sel B5 ya, Santi. Kalau misalkan kita sini ganti jadi 5. Ada 2 ya. Kalau ini di mana? Oh, sini ya. Nah, itu tadi penggunaan dari find ya. Kalau replace, kita akan mengganti data ya. Misalkan saya akan ganti Santi ini jadi dengan Santiayu misalnya ya. Santi jadi Santiayu ya. Kita replace aja di sini, replace all ya. Maka di sini akan ada pop up ya, all done, we made satu replacement. Karena cuma ada satu data dengan nama Santi tadi yang sudah kita ganti jadi Santiayu ya, yang ada di sel B5 nih ya. Kita klik OK, kita close. Nah, di sini udah terganti ya datanya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini mengenai toolbar yang ada pada menu bar home. Ya, itu tadi tidak semua sih, cuman yang sudah saya jelaskan itu merupakan menu-menu toolbar yang sering digunakan ya, terutama saat teman-teman mengolah data di Microsoft Excel ini. Oke teman-teman, sekian penjelasan pada video kali ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikuti terus channel Belajar Bareng, dan jangan lupa juga subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru terkait video-video yang Belajar Bareng bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.